Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Hari-hari berlalu, berganti minggu. Rumah tua itu kembali seperti biasa. Pak Sueb dan Bu Reni menjalani hari mereka seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jenazah Laksmini telah lama tertanam di kebun belakang, dan kebenaran dikubur bersama jasadnya. Namun, malam-malam di rumah itu tak lagi senyap. Kadang terdengar suara pintu terbuka sendiri, bau bunga melati yang datang tanpa sebab, dan bayangan putih yang melintas di ujung lorong. Mereka saling menyalahkan angin, tikus, imajinasi. Namun, pagi itu semuanya mulai terasa berbeda. Bu Reni sedang bersiap-siap ke kantor. Ia membawa tas kerja dan berjalan menuju kamar Bu Yati, seperti biasa untuk pamit sebelum berangkat. Saat sampai di depan pintu, ia terhenti. Dari balik pintu, terdengar suara dua orang sedang berbicara. Salah satunya adalah suara Bu Yati, tapi yang satu lagi, suara perempuan muda, lirih, tapi penuh rasa luka. Mereka membungkamku. Tapi aku tidak tidur, Bu. Aku masih di sini. Jantung Bu Reni berdegup kencang. Dengan cepat, ia membuka pintu. Bu, Ibu. Namun yang ia lihat hanya ibu sepuh itu duduk di kursi roda, seperti biasa. Wajahnya menatap kosong ke arah jendela. Tidak bergerak. Tak ada orang lain. Tak ada suara. Bu, barusan bicara dengan siapa? Tanya Bu Reni dengan suara pelan. Bu Yati tak menjawab. Tapi jemarinya yang keriput bergetar pelan di atas lututnya. Tatapannya tidak ke arah Reni, melainkan ke arah kebun belakang. Sebelum Reni sempat bertanya lebih jauh, suara Pak Sueb terdengar dari bawah. Ren, ayo berangkat. Telat nih. Bu Reni gelagapan. Ia menoleh sekali lagi ke arah ibunya, tapi ibunya hanya diam seperti mayat hidup yang menatap waktu. Dengan rasa gelisah yang ia tekan dalam-dalam, Bu Reni menutup pintu kamar perlahan. Malam turun perlahan, membawa dingin dan sunyi ke rumah tua berarsitektur Belanda itu. Bu Reni dan Pak Sueb baru saja pulang kerja. Wajah keduanya tampak lelah, namun raut Pak Sueb terlihat lebih gelisah dari biasanya. Seperti sedang dihantui sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Usai membersihkan diri, mereka duduk bertiga di meja makan bersama Bu Yati, yang didorong kursi rodanya ke meja oleh Pak Sueb. Seperti biasa, Bu Yati hanya menatap kosong piringnya. Tangannya gemetar, namun tidak bicara sepatah kata pun. Malam itu makan malam berlangsung dalam diam. Terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring, dan angin malam yang sesekali meniup tirai jendela. Beberapa kali Pak Sueb melirik ke arah pintu dapur, seolah takut sesuatu muncul dari sana. Bu Reni menaruh sendoknya perlahan. Pak Aak, kayaknya kita harus cari pembantu baru. Ibu tidak bisa terus ditinggal sendiri saat kita kerja. Aku sudah lelah bolak-balik ke rumah ini dengan pikiran was-was. Pak Sueb tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap nasi di piringnya yang mulai dingin. Kamu dengar? Enggak, ulang Bu Reni sedikit kesal. Apa harus aku yang cari lagi? Pak Sueb mengangguk pelan, lalu menjawab pendek. Iya, nanti aku tanya ke orang belakang rumah. Bu Reni mendesah dan berdiri dari meja makan. Namun saat ia mulai membereskan piring, lampu di ruang makan tiba-tiba berkedip. Biar. Satu bohlam tua di sudut ruangan meledak, pecahannya jatuh ke lantai.
Bu Reni terkejut. Pak Suheb langsung berdiri. Bu Yati hanya duduk membeku, matanya menatap lurus ke arah pintu dapur. Itu bukan tikus kan? Gumam Pak Sueb berusaha meredakan ketegangan. Tapi malam itu, mereka semua bisa merasakan sesuatu. Udara berubah dingin. Aroma melati perlahan muncul entah dari mana. Dan dari arah dapur terdengar suara pintu tua berderit lalu tertutup dengan keras. Brak! Pak Sueb dan Bu Reni saling pandang. Wajah mereka pucat. Kamu kunci pintu belakang tadi? Tanya Bu Reni. Pak Sueb menelan ludah. Tadi kayaknya udah. Malam itu langit mendung, dan angin merayap perlahan masuk dari celah-celah jendela tua. Di kamar lantai atas, Pak Sueb dan Bu Reni sudah tertidur. Namun, waktu menunjukkan lewat tengah malam ketika tubuh Pak Sueb mulai gelisah di tempat tidur. Napasnya terengah. Dahi berkeringat. Tubuhnya menggeliat seperti sedang berjuang dalam mimpi buruk. Jangan. Laksmini, jangan. Ampun aku. Jangan lihat aku. Pak Sueb menjerit. Tubuhnya melompat dari tempat tidur dengan mata terbelalak. Sueb! Astagfirullah, teriak Bu Reni kaget, langsung membangunkannya. Pak Sueb terduduk dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat. Matanya menatap ke arah sudut kamar, kosong, seolah ada sesuatu di sana. Tapi mulutnya terkunci. Tak ada sepatah kata keluar. Mimpi buruk? Kamu mimpi apa? Tadi kamu nyebut nama Laksmini? Tanya Bu Reni, cemas dan curiga. Namun Pak Sueb hanya menggeleng pelan. Nggak ada apa-apa. Ia berbohong. Bu Reni mendesah dan bangkit dari tempat tidur. Aku ambil air ke dapur ya, buat kamu. Kamu masih pucat banget. Pak Sueb hanya diam, masih memegangi dadanya yang bergemuruh. Bu Reni berjalan menuruni tangga. Rumah terasa dingin dan terlalu sunyi. Lampu di lorong redup hanya cukup untuk menuntunnya menuju dapur. Namun saat melewati pintu kamar ibunya, Bu Yati, ia terhenti. Dari balik pintu yang tak sepenuhnya tertutup itu, terdengar dua suara berbicara pelan. Satu suara parau dan lambat, suara Bu Yati. Yang satu lagi, suara perempuan muda. Lembut, tapi tajam. Kenapa mereka diam saja, Bu? Aku tak bisa pulang. Mereka kunci aku di tanah. Tapi tanahnya menolak. Bu Reni langsung membuka pintu dengan panik. Tak ada siapa-siapa. Hanya Bu Yati yang tidur terkulai di kursi rodanya, diselimuti kain tipis. Lampu tidur menyala redup di sudut kamar. Ruang itu hening. Tapi hawa dingin menggigit hingga ke tulang. Bu Reni mematung beberapa detik, jantungnya berdegup keras. Ia lalu buru-buru menutup pintu dan berlari ke dapur, mencoba mengalihkan pikirannya. Segelas air ia ambil dengan tangan gemetar. Saat kembali ke kamar, ia sempat merasa seperti ada bayangan putih berdiri di ujung lorong, tapi saat ia menoleh kosong. Ia kembali ke kamar, menyerahkan air pada Pak Sueb, yang kini memandangi dinding dengan tatapan kosong. Tak ada dari mereka yang bicara soal malam itu. Hari-hari berlalu dengan suasana yang kian aneh. Pak Sueb tampak semakin sering melamun, mudah tersentak oleh suara kecil, dan tubuhnya terlihat semakin lelah meski tak banyak bicara. Bu Reni pun mulai enggan menanyakan hal-hal ganjil, terutama sejak suara-suara aneh kerap terdengar dari kamar ibunya. Siang itu, Pak Sueb pulang lebih awal dari tempat kerja. Rumah tampak sepi. Bu Reni belum pulang, dan Bu Yati sedang tidur siang di kamarnya. Hawa rumah terasa panas dan pengap, seperti mengurung sesuatu yang tak terlihat. Dengan lesu,
Pak Sueb menuju kamar mandi di belakang. Ia melepas bajunya, menyiram tubuh dengan air sumur yang dingin. Embusan napasnya berat. Namun baru beberapa menit mandi, telinganya menangkap sesuatu. Sup, suara perempuan. Lirih, serak, dan familiar. Tubuh Pak Sueb menegang. Pak Sueb. Suara itu terdengar lagi. Dekat. Sangat dekat. Tepat di belakangnya. Tiba-tiba, ada tangan dingin menyentuh punggungnya. Lembut, tapi dingin seperti tanah basah. Pak Sueb langsung menoleh. Siapa? Tapi kamar mandi itu kosong. Air menetes dari keran. Tirai bilik mandi sedikit bergerak. Tapi tak ada siapapun di sana. Namun di cermin tua yang tergantung di dinding, ia melihat pantulan samar, bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan daster lusuh. Wajahnya pucat. Bibirnya membiru. Matanya merah. Itu Laksmini. Pak Sueb tersentak dan jatuh terduduk di lantai. Namun saat menoleh ke belakang, bayangan itu sudah menghilang. Dengan tergesa, ia menyelesaikan mandi dan keluar dari kamar mandi dengan tubuh gemetar. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pintu kamar mandi tertutup sendiri dengan keras. Brak! Pak Sueb berdiri terpaku, tubuhnya menggigil, matanya menatap tajam ke arah cermin di kamar mandi yang kini retak. Retakannya membentuk pola menyerupai wajah menyeringai. Dengan napas memburu dan tubuh gemetar, Pak Sueb berlari dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, hanya berbalut handuk. Ketakutan telah menguasai pikirannya. Saat melewati lorong menuju kamar, kakinya terpeleset oleh kain pel basah yang tergeletak begitu saja di lantai. Tubuhnya menghantam lantai keras. Kepalanya membentur dinding, menimbulkan suara duk yang menggema. Namun rasa sakit itu kalah dengan rasa takut yang mencengkeram jantungnya. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan berlari lagi menuju kamar. Pintu kamar didorong dengan keras. Rup! Ia masuk dan langsung membeku. Di dalam kamar, berdiri sesosok pocong. Kain kafannya kotor dan basah. Terikat kusut. Di wajahnya, darah mengucur dari pelipis ke dagu. Wajah itu, wajah Laksmini. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi berlumur tanah. Kau janji akan kubungkam. Tapi sekarang, aku yang akan membungkam kau. Seumur hidupmu. Pak Sueb menjerit histeris. Namun suaranya tenggelam dalam isakan dan tawa serak yang memenuhi ruangan. Lampu kamar berkedip-kedip. Jendela bergetar. Angin berputar liar. Laksmini, atau sesuatu yang mengenakan wujudnya, bergerak perlahan mendekat, tak menginjak lantai, melainkan melayang sedikit di atas ubin. Pak Sueb mundur dan terjatuh ke sudut kamar, tubuhnya tersudut. Ampun, ampun, Laksmini, aku. Namun makhluk itu tidak berhenti. Saat hanya berjarak satu lengan, kepala pocong itu menoleh dengan gerakan patah, menyamping seperti patah leher. Darah menetes ke lantai. Aroma busuk bercampur melati memenuhi kamar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Bu Reni berdiri di ambang pintu. Pak Aa, kamu kenapa? Namun ketika matanya menatap ke dalam, tak ada siapa-siapa selain suaminya yang menggigil ketakutan di sudut kamar. Pocong itu menghilang begitu saja. Pak Sueb menunjuk-nunjuk ke arah kosong, tak bisa berkata-kata. Sore itu, langit mendung menggantung berat. Bu Reni pulang kerja dengan tubuh lelah, berharap sekadar bisa melepas penat dan duduk santai. Namun saat membuka pintu rumah, suasana rumah terasa aneh. Sepi. Dingin.
Tak terdengar suara TV ataupun ibu rumah tangga berbicara seperti biasa. "Pak Aa," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia naik ke lantai atas dan menemukan pintu kamar suaminya terbuka. Di dalam kamar, Pak Sueb terduduk di pinggir ranjang. Tubuhnya kaku, dan matanya menatap lurus ke arah dinding. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat, seperti orang linglung. "Pak, ya Allah, kamu kenapa?" tanya Bu Reni panik, mengguncang bahu suaminya. Pak Sueb tidak menjawab. Ia hanya berbisik lirih. "Dia masih di sini di rumah ini?" Bu Reni bingung. "Siapa? Kamu ngomong apa sih, Sueb?" Namun Pak Sueb kembali diam. Ia membenamkan wajahnya di tangan, gemetar, menolak menjawab. Bu Reni hanya bisa menghela napas panjang. Ia pikir mungkin suaminya kecapean atau sedang stres. Setelah memastikan suaminya berbaring, Bu Reni pergi ke kamar ibunya di lantai bawah. "Bu, waktunya mandi sore ya," katanya sambil mendorong pintu. Kamar Bu Yati gelap, seperti biasa. Tirai jendela tertutup rapat. Di pojok ruangan, Bu Yati masih duduk di kursi rodanya, tubuhnya condong ke depan, seperti menunggu seseorang. Bu Reni menyalakan lampu. "Bu, ayo kita mandiin dulu, ya," katanya pelan sambil menghampiri dan membungkuk. Tapi saat ia mendekat, Bu Yati mengangkat tangan kanannya perlahan dan berbisik. "Dia tadi duduk di sini." "Laksmini." Jantung Bu Reni mencelos. "Laksmini?" tanyanya lirih. "Bu, siapa?" "Laksmini kan sudah. Dia belum pergi. Dia masih menunggu sesuatu yang belum selesai." Bu Reni tercekat. Tenggorokannya kering. Ia mencoba menenangkan ibunya sambil mendorong kursi roda ke kamar mandi, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. "Belum selesai, belum selesai." Sementara itu, dari balik tirai kamar, bayangan putih melintas perlahan, lalu menghilang. Malam turun dengan sunyi yang tebal. Angin di luar menderu pelan, menyusup dari celah-celah jendela rumah tua peninggalan zaman Belanda itu. Di ruang makan, keluarga kecil itu duduk bersama. Pak Sueb, yang sejak siang hanya diam terpaku, kini tampak agak mendingan. Ia sudah bisa makan, meski tangannya masih sedikit gemetar. Bu Reni duduk di seberangnya, menyuapi Bu Yati yang hanya diam memandangi piringnya tanpa banyak bicara. Sesekali, tatapan mata Bu Yati kosong, seperti sedang melihat ke balik ruang makan, ke arah lorong gelap yang menuju kamar-kamar. "Bu, ayo makan lagi. Jangan ngelamun," kata Bu Reni lembut. Tiba-tiba, "Deuge! Deuge! Deuge!" Suara keras menghentak dari arah dapur. Ketiganya tersentak. Pak Sueb menjatuhkan sendoknya. Bu Reni berdiri refleks. "Apa itu?" Tak ada yang menjawab. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti suara lesakan benda berat yang dijatuhkan ke lantai. "Deuge! Duk!" Pak Sueb pucat. Matanya bergerak cepat ke arah dapur. "Jangan-jangan itu tikus besar," ucap Bu Reni mencoba menenangkan, meski nadanya terdengar memaksakan diri. Bu Reni bangkit dan berjalan ke arah dapur. Saat ia melewati lorong, lampu ruang makan tiba-tiba berkedip-kedip. Krek krek krek. Suara pintu lemari kayu di dapur terbuka sendiri. "Siapa di sana?" tanya Bu Reni lantang, berhenti sejenak. Tak ada jawaban. Ia kembali melangkah pelan menuju dapur. Tangannya sudah siap menyalakan saklar dapur. Namun begitu saklar ditekan, lampu tidak menyala. Malah terdengar suara langkah kaki yang berat dari dalam dapur. Langkah itu tidak seperti kaki manusia, tapi seperti sesuatu yang terikat rapat dan diseret.
Set, set, set. Bu Reni membalikkan badan dan menjerit. Di ujung lorong, berdiri sosok pocong. Kain kafannya kotor dan basah. Di wajahnya, darah masih mengucur dari pelipis. Matanya bolong dan mulutnya terbuka, meneteskan darah segar. Itu Laksmini. Seketika, lampu ruang makan padam.